Hikmah ke-177. Min alamati di antara tanda-tanda iqamatil haqqi ta'ala, menempatkannya Allah Ta'ala bisai'i, dalam suatu pekerjaan atau keadaan. Iqamatuhu iyyaka adalah menempatkannya Allah kepada engkau fihi, dalam suatu pekerjaan itu, ma'a husulin nataiji, disertai dengan dapatnya an-nataiji, faidah baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Hikmah ini berbicara tentang mengenali suatu keadaan atau pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini diridhoi Allah atau tidak. Jadi ini kita akan berbicara mengenali tentang pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini, sebagai karyawan, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pekebun, sebagai ustadz, sebagai dai. Apakah pekerjaan-pekerjaan itu diridhoi Allah atau tidak? Artinya pekerjaan itu diridhoi Allah, artinya Allah menempatkan kita pada pekerjaan itu. Kalau kita analisa, misalkan saya sebagai pedagang, kita sebagai pedagang, begitu kita analisa dari pekerjaan dagang kita ini, ternyata termasuk hal yang diridhoi Allah. Berarti Allah menempatkan kita dagang itu. Walaupun kita sebenarnya nggak bisa dagang, karena Allah menempatkan kita di bidang dagang, Allah bimbing. Dia dagang terbuka walaupun nggak punya modal, ada aja banyak. Kemudian Allah datangkan pembelinya, walaupun kita keluaran dari pesantren, nggak tahu apa-apa bidang dagang itu, tapi Allah menempatkan di dagang itu. Kalau Allah menempatkan di dagang itu, walaupun kita tuh pengen jadi kiai, pengen punya kobong, pengen punya pesantren, karena Allah itu menempatkan orang itu di dagang, dia nggak jadi kiai, jadi tukang dagang. Walaupun dia nggak punya duit, Allah mudahkan. Begitu laku, banyak orang yang datang nitip barang, bayarnya nanti setelah laku baru dibayar. Begitu Allah memberikan kemudahan. Itu artinya Allah menempatkan kita di dagang itu. Kalau Allah meridhoinya, berarti Allah menempatkan kita di tempat itu. Sehingga pekerjaan yang Allah ridhoi atau pekerjaan yang Allah tempatkan kita di situ, itu ada tanda-tandanya. Idza aqamakallahu, apabila Allah menempatkan engkau pisaiin, dalam suatu pekerjaan, la yastakbihu syar'u, yang tidak dipandang jelek oleh agama. Apa pekerjaan yang tidak dianggap jelek menurut agama? Katijaroti, dagang, wasinaati, pertukangan, kayak Bang Ucok tukang bikin rumah, pertukangan, wal umal, jadi karyawan, waziro'ah, perkebunan, wahasola laka bihil fawaidud dunyawiyatu wal ukhrawiyatu, dengan pekerjaan dagang itu, dengan pekerjaan jadi tukang itu, dengan pekerjaan jadi tukang kebun, dengan pekerjaan sebagai petani, hasola bihil fawaidud dunyawiyah, mendatangkan faidah-faidah yang bersifat duniawi atau yang bersifat ukhrawi. Apa itu faidah yang bersifat duniawi? Kecukupan hidup. Hidup cukup. Buat makan ada, buat kalau sakit anak ada,
buat anak sekolah ada, buat beli baju anak istri ada, cukup dari hasil pekerjaan itu. Kemudian bisa beri perlindungan kepada anak walaupun ngontrak, bikin rumah. Itu artinya faidah-faidah, manfaat-manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu yang bersifat duniawi. Yang kedua, bisa berbuat baik dengan sesama. Gaji itu buat makan cukup, tapi kita masih ada juga suka menolong orang. Sebab itulah milik yang kita dapat, itulah yang sesungguhnya milik kita yang akan ketemu di akhirat nanti, adalah sesuatu yang kita sedekahkan, segala sesuatu yang kita belanjakan fi sabilil khair wa fi sabilillah. Sabilil khair itu apa? Menolong orang, memberikan sedekah, ada muludan kita ngirim makanan, itu sabilil khair. Ada pembangunan musola masjid kita berikan, itu fisabilillah. Ada madrasah kita kirim, sabilillah. Walaupun panitia nggak menemui kita, kita berinisiatif untuk infak fisabilillah wasabilil khair. Dari hasil pekerjaan kita itu bisa membelanjakannya fisabilil khair, pada jalan kebaikan. Ada tetangga sakit pinjam uang, kita kasih pinjam. Atau bila perlu udah nggak usah pinjam, pakai aja. Itu nggak akan hilang. Ketemu nanti di akhirat itu, itulah sesungguhnya yang punya kita itu. Ngeunah bae sia menta bae, itu nggak paham orang itu. Kalau kita punya harta, lalu kita berikan, kita sedekahkan kepada orang lain, itu nggak rugi, nggak hilang. Tapi kalau kita biarkan di rumah, kita makan, pagi-pagi keluar kuning, hilang. Apalagi ditinggal mati, kemudian masih ada anak berebut. Jadi bala bencana itu buat anak itu ribut, peninggalan anak, jadi berantem, kena pembagian harta warisan. Nah diantaranya faidah-faidah baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Yang bersifat duniawi tadi apa? Cukup untuk kehidupan kita. Yang kedua, kita bisa berbuat baik, menolong sesama. Itu adalah faidah-faidah yang bersifat duniawi. Ciri yang kedua, mendatangkan faidah-faidah yang bersifat ukhrawi. Apa itu? Selamat agamanya. Apa itu selamat agamanya? Dia bisa melaksanakan perintah Allah dalam keadaan apapun. Dengan dia bekerja, dengan dia dagang, dengan dia jadi ustaz, dengan dia jadi petani, dengan dia jadi pekebun, sholat nggak pernah ditinggal. Lalu berjamaah, baca wirid-wirid, baca Quran. Hal-hal yang sifatnya dilarang oleh Allah dia jauhi, tidak bercampur di dalamnya ada riba. Itu artinya faidah-faidah yang bersifat duniawi. Kita dagang, kita berkebun, kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Ngaji masih bisa, itu faidah-faidah yang bersifat duniawi. Sehingga tiga inilah yang menjadi syarat yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diridhoi Allah. Kita dagang, lalu didatangkan pembeli itu oleh Allah, punya untung banyak. Begitu punya untung banyak, berarti itu kan kecukupan hidup. Anak bisa dipesantrenkan, bisa dibiayai, bisa belajar. Kalau sakit bisa diobati, kemudian dilindungi, baik itu ngontrak maupun bikin rumah. Kemudian kita masih bisa berbagi dengan sesama. Nah itu ciri-ciri perbuatan yang Allah ridho. Dan yang kedua, selamat agama kita. Kita masih bisa sholat, bisa berjamaah, masih bisa ikut ngaji. Nah kalau kita misalkan nih dagang laku,
ada pengajian, nah capek, dagang. Itu artinya nggak selamat agamanya itu. Nah itu kalau udah begitu, dagangnya itu berarti ada tanda-tanda yang Allah nggak ridho di situ. Kalau kamu dagang, kata Allah jangan curang, berbuat curang, mengurangi timbangan, harus jujur. Kita lakukan itu. Jangan menggunakan uang haram dari rentenir, dari riba, jangan. Kita jauhi itu. Nah kalau kita itu lakukan, berarti pekerjaan kita itu selamat agama kita. Nah kalau ada kita cukup hidup, lalu kita bisa berbagi dengan sesama, lalu agama kita selamat, itu menunjukkan sebagai tanda bahwa pekerjaan itu diridhoi Allah. Fahada alamatu ridallahi lakafihi. Itu adalah pekerjaan yang Allah ridho dengan pekerjaan itu, dan engkau Allah tempatkan pada pekerjaan itu. Pala yang bagilaka, kalau udah demikian kamu itu jangan berpindah ke pekerjaan lain kecuali Allah nanti yang memindahkannya. Lalu bagaimana ciri-ciri pekerjaan yang Allah tidak ridho, yang Allah nyuruh pindah dari pekerjaan itu? Antafuta lakal fawaid, apabila yang 3 tadi engkau dapatkan, dagang rugi terus. Berarti itu syarat yang pertama tadi untuk mencukupi keluarga enggak terpenuhi kan? Bekerja jangan-jangan gajinya cukup, malah 2 bulan tuh dibayar-bayar. Di rumah kesulitan untuk makan. Itu berarti pekerjaan itu tandanya Allah tidak menempatkan kita di situ. Atau pekerjaan itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak ridho dengan pekerjaan itu. Yang kedua, boro-boro kecukupan hidup, kita nggak bisa berbuat baik menolong orang. Orang buat keluarga kita pun juga nggak cukup. Mana mungkin kita bisa berbuat baik? Lalu misalkan nih, cukup pak cukup, tapi kita pelit, nggak mau berbagi. Nah itu menunjukkan pekerjaan itu juga tidak diridhoi Allah. Yang ketiga, tidak selamat agamanya. Walaupun laku, banyak pembeli, rame, tapi nggak selamat. Dagang ini, rame pembeli, Allah datangkan. Sholat asar, misdek maghrib, kalah sholat asar. Sholat duhur, bukan bisa di awal waktu berjamaah, jam 4, jam 3, kalah sholat duhur. Malam ngaji, capek ngaji gelah. Ngaji enggak, sholat udah di akhir waktu, mepet ke biak waktu. Komo zikir-zikir mah, baca Quran, udah nggak bisa. Nah kalau kita bekerja, agama kita nggak selamat, kita dagang, agama kita nggak selamat, ini menunjukkan bahwa pekerjaan itu Allah nggak ridho dengan pekerjaan itu. Kalau Allah nggak ridho, itu menunjukkan kita itu harus keluar. Itu artinya Allah mengeluarkan kita dari pekerjaan itu sebagai petunjuk bahwa Allah mengeluarkan kita dari pekerjaan itu. Dan kita harus keluar dari pekerjaan itu. Misalkan dagang, nggak selamat nih agama kita. Bagaimana dagang nggak selamat agama kita? Dengan persaingan-persaingan di pasar. Banyak Cina, banyak toko-toko yang modalnya gede, sehingga kita bersaing. Kalau kita jujur, seadanya, timbangan seadanya, lalu nggak dioplos antara yang asli dengan yang palsu. Kalau kita jujur, harga kita di atas orang lain, nggak ada pembeli. Maka untuk kita mengejar pembeli supaya bisa bersaing harga, timbullah tidak jujur. Kalau jujur nggak ada yang beli. Sehingga kalau dagang beras yang bagus dioplos sama yang jelek, sehingga supaya harganya di bawah orang. Dagang onder deal sama diganti bungkusna,
kayak bungkus asli, padahal second, padahal itu imitasi. Iya asli, asli. Orang tahu itu imitasi. Oh, imitasi itu macam-macam, ada KW1, KW2, KW3, padahal imitasi. Kalau nggak begitu itu kita kalah saingan. Kalau nggak begitu dagangnya tuh jujur, ya asli, asli. Dagang oli begitu juga. Orang lain itu misalkan bisa jual 27.000, kita mah jangankan 27.000, 30.000 juga modalnya. Boro-boro untung. Akhirnya kita belilah oli palsu. Nah, kalau kondisi dagang seperti itu artinya Allah itu menyuruh keluar dari perdagangan itu. Karena agama kita nggak selamat. Jadi kalau yang 3 tadi, agama nggak selamat, tidak mencukupi kehidupan, dan kita tidak bisa berbagi fisabilillah wa fisabil khair, itu menunjukkan pekerjaan itu pekerjaan yang tidak diridhoi Allah. Wa idza uqimta fi syai'in, apabila Allah menempatkan kamu pada suatu pekerjaan, misalkan Allah menempatkan kita pada karyawan, Allah menempatkan kita pada perdagangan, Allah menempatkan kita pada pekerjaan pertanian, yastaqbihu syar'u, yang dianggap jelek menurut syara. Apa itu pekerjaan yang dianggap jelek menurut syara? Kasual, loba ponta-penta, banyak minta-minta ke orang, kerja nggak mau, banyak minta, asual. Kita minta sekali-kali boleh, tapi jangan dijadikan profesi atau pengemis itulah. Nah, yang dimaksudkan dengan kasual ini, pekerjaan yastaqbihu syar'u, pekerjaan yang dianggap jelek menurut agama, pengemis. Jadi kalau minta mas waktu-waktu boleh. Punya mau bangun musola, minta nggak apa-apa. Yang dimasukkan soal di sini, minta yang dijadikan profesi pekerjaan. Dan banyak kita orang nggak buntung, pakai celana kakinya dilipat kayak buntung, mengemis, padahal dia nggak buntung, mengemis. Jam 10 udah dapat 100.000, senang dia. Di rumahnya kaya dia. Nah, itu maksudnya soal tuh yang kayak begitu. Bahkan dia bawa anak kecil, disewa anak kecil, anak bayi, dia pangku di sini untuk mengundang iba orang lain. Walaupun pekerjaan itu mencukupi keluarga, walaupun pekerjaan itu bisa berbuat baik kepada sesama, walaupun pekerjaan itu selamat agamanya. Ini ada orang pengemis, ibadah ke masjid tiap hari, sholat nggak pernah liwat, berjamaah terus, ngaji malam ngaji, bahkan malam qiyamul lail bisa dia, tapi pekerjaannya pengemis. Untuk mencukupi keluarga lebih, bahkan dia pun juga suka nyumbang masjid, nyumbang musola, ngasih makan, menolong orang. Kalau pekerjaan pengemis, jika Allah menempatkan kita pada suatu pekerjaan yang dianggap jelek menurut agama, seperti pengemis, walaupun cukup, walaupun bisa berbuat baik kepada orang lain, walaupun agama kita selamat, maka jangan dilakukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yazalur rajulu yas'alu hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhihi mudyatul lahmin. Orang yang pekerjaannya mengemis, di mana pengemis itu dijadikan sebagai sebuah pekerjaan atau profesi, maka dia nanti pada hari kiamat itu akan bangkit dari kuburnya, laisa fi wajhihi mudyatul lahmin, nggak ada sedikit pun di muka, di badannya ada daging, artinya dia bangkit sebagai tengkorak. Bukan lagi bangkit seperti manusia kita sekarang sempurna. Dia bangkit nanti yaumul ba'si itu tulang doang, nggak punya daging.
Ini orang yang sifatnya mengemis. Allah nggak ridho dengan pekerjaan itu, karena pekerjaan itu pekerjaan yang dianggap hina, dianggap jelek menurut agama. Apalagi pekerjaan yang dianggap jelek menurut syara, al-ummalul umarozulmah, jadi pegawai baik negeri maupun swasta pada pemerintahan yang zalim. Pemerintahan yang zalim itu pemerintahan yang bagaimana? Pemerintahan yang memeras rakyat, tidak berpikir rakyat, cuma slogan doang demi rakyat, tapi kenyataannya menyusahkan rakyat, justru menyenangkan para pejabat-pejabat. Itu pemerintahan zalim yang nggak pernah berpikir menyenangkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Dia berpikirnya justru menyenangkan diri sendiri. Pemerintah yang seperti itu adalah pemerintah zalim. Lalu kita menjadi pegawai di situ. Walaupun gajinya gede, kehidupan cukup, ngaji atau unggal pengajian datang, qiyamul lail, baca Quran, sholat, berjamaah dan lain-lainnya, bisa berinfak, nolong ini. Walaupun gajinya gede, tapi kita sebagai pegawai di pemerintahan yang zalim. Nah, kalau kondisi pemerintah seperti itu, lalu kita jadi pegawai pada pemerintahan yang seperti itu, kata hikam ini, tinggalkan pekerjaan itu. Jangan jadi pekerja dari pemerintahan yang zalim. Apalagi pekerjaan yang dianggap jelek menurut agama. Tadi yang pertama adalah apa? Pengemis. Yang kedua, bekerja di pemerintahan yang zalim. Pemerintahan yang zalim itu pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Dan yang ketiga, pekerjaan yang dianggap jelek menurut agama, al-khirfatud dani'ah, pekerjaan yang hina. Di antaranya pekerjaan yang hina itu adalah kal kahin. Apa itu kahin? Tukang suwuk. Tukang suwuk ini pengobatan tradisional yang menggunakan mantra-mantra yang dibacakan pada air atau ramuan tumbuh-tumbuhan untuk menyembuhkan penyakit yang berasal dari tradisi masyarakat Jawa. Tukang jampe lah. Menurut kita mah tukang jampe. Pakai mantra-mantra bahasa Jawa. Ini yang berasal dari kebiasaan leluhur orang Jawa. Dia belajar mantra-mantra yang memang dijadikan sebagai suatu pekerjaan. Banyak orang datang minta air, dagang supaya laku, dia bacakan air, nih bawa. Nanti disebar di depan toko. Pan loba, Ustadz oge, osok minta doa, bismillah, bismillah, loba cai. Jangan dijadikan profesi. Kita membaca doa di atas air lalu diberikan kepada orang yang membutuhkan, jangan dijadikan pekerjaan. Enggak, contoh namalah ulama gede banyak yang datang. Dia makan tidak mengharapkan, tidak membuka ahli jampe atau ahli doa berbagai macam penyakit, enggak dipasang pelang di rumahnya. Tapi itu mah orang berdatangan minta ini, minta doa. Kan dia melayani orang itu. Dan itu enggak dijadikan sebagai profesi. Kalau misalkan profesi begini, kalau enggak ada orang yang datang minta doa, dia ngomong, sepi amat Pak, iya mah ya udah minta cai. Kalau itu bukan profesi, mau ada orang mau enggak, dia mah enggak ada urusan, karena memang bukan pekerjaan dia. Dia melakukan itu karena menolong. Tetap yang menyembuhkan Allah, kasih air, kasih doa. Itu bukan profesi. Ini yang dimasukkan dengan tukang suwuk itu, tukang jampe. Dia nggak kerja lain, memang itu ngajar santri ente, apa namanya, mengajarkan ilmu-ilmu punya pesantren enggak. Justru dia mah memang itu pekerjaannya, ngejampe, bahkan dipasang pelang, padepokan, apa itu, ahli sembur, tukang sembur.
Itu tukang sewuk. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yastakbihu sar'u, yang dianggap jelek jangan didekati. Ulah dideketin. Jangan kita itu punya pekerjaan seperti itu, tukang jampe. Awas ya. Lamun orang hayang pamana dzikir, laju hayang datang jelema anu minta cai dijampean ku orang, lalu kita itu senang di situ, jadi profesi orang. Jangan dijadikan sebagai profesi, walaupun itu Al-Quran yang dibaca. Komod dina leluhur Jawa mah. Iya aya dina hikamna ya ulah diilukeun kos kitu teh ulah, dijauhan. Karena itu yastakbihu sar'u, dianggap jahat dan jelek oleh agama. Tukang sewuk. Allah nggak suka dengan pekerjaan itu. Walaupun turunannya bagus ke atas itu, walaupun agamanya selamat, rajin ibadah, rajin puasa, dia bisa membantu orang, cukup kehidupannya, tapi Allah kudu ninggalkeun tah pagawean kos kitu teh kulantaran yastakbihu sar'u. Menurut agama jelek tuh kayak begitu itu. Wa idza uqimta fi syai'in yastakbihu sar'u fa alaika ay yakhruja fi. Keluar dari pekerjaan itu. Yang kedua, pekerjaan yang dianggap jelek menurut agama adalah kazabih, seperti orang penyembelih, tukang nyembelih. Kita bisa nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, bagus. Tapi profesi tukang nyembelih itu jangan dijadikan sembelih. Kalau kerbau hulu jeung anu nyembelih, suku jeung nyembelih 200.000. Diplang ada harganya. Dijadikan profesi. Jangan, ini termasuk pekerjaan yang dianggap hina menurut agama. Al-khirfatud dani'ah. Kenapa itu dianggap hina? Karena tukang sembelih itu setiap hari, setiap saat berlumuran dengan najis. Darah, kotoran binatang. Kalau dia menyembelih sapi, darah jelas najis. Ngabersihan kadut, najis. Dan nanti orang yang profesinya menyembelih itu akan diangkat oleh Allah sifat kasih sayang. Karena kalau dia nyembelih kan nggak ada pikiran kasih sayang kepada binatang itu. Kalau itu dijadikan profesi oleh seseorang, Allah akan angkat sifat kasih sayang pada orang itu sehingga orang itu beringas. Nggak ada punya kasih sayang kepada tetangga, tukang penyembelih itu. Nah itulah yang disebut atau yang kenapa dianggap pekerjaan yang hina menurut agama, penyembelih. Walaupun hasilnya itu mencukupi, agamanya selamat, dengan dia penyembelih, banyak orang yang nyuruh, kemudian dia keluarganya tercukupi, kemudian dia bisa berbuat baik, fisabilillah wa fisabilil khair, agamanya pun juga selamat, dia rajin ngaji. Kalau itu pekerjaannya yang dianggap hina menurut syara, tinggalkan. Waduh, kumaha ieu orang makan geus didinya. Cari pekerjaan tuh susah. Kita hidup disuruh mencari rezeki yang halal. Boro-boro nu halal, nu haram ge hese zaman ayeuna. Terus kalau kita keluar berhenti dari pekerjaan itu, bagaimana kita dapat duit dari mana? Siapa yang berikan pekerjaan kepada kita? Siapa yang akan menggaji kita, memberi makan kita? Orang yang berpikiran kayak begitu berarti itu wow ke Allah. Orang yang berhenti dari suatu pekerjaan yang tidak diridhoi Allah. Tadi pekerjaan yang tidak diridhoi Allah itu yang bagaimana? Yang agamanya enggak selamat, yang dia tidak mencukupi untuk keluarga, komo untuk bisa berbagi kepada orang mah. Itu adalah pekerjaan atau usaha yang Allah tidak ridho. Kalau demikian berarti itu sebagai tanda bahwa kita harus keluar dari pekerjaan yang Allah nggak ridho itu. Kalau pekerjaan termasuk pekerjaan yang Allah nggak ridho,
kita masih di situ, kenapa disuruh keluar? Karena kita melakukan berarti setiap hari maksiat kepada Allah. Karena kita mengerjakan yang Allah nggak ridho. Tapi kalau pekerjaan itu Allah ridho, artinya kita itu ditempatkan Allah di situ, maka setiap kali kita bekerja pekerjaan yang Allah ridho, itu adalah ibadah. Berarti kita dagang ke pasar ibadah, jangan dianggap itu nggak punya nilai ibadah. Kulantaran orang ieu can kapikir kadinya sugantia malah ibadah kos gitu teh sangek laju nama digawe teh. Tapi kalau kita melihat itu ada nilai ibadah, karena di situ Allah ridho, tandanya Allah ridho, cukup kehidupan, agama kita selamat, insya Allah kerja kita itu semangat. Kalau agama kita nggak selamat, itu sebagai tanda Allah menyuruh keluar kita dari situ. Nah, kalau kita pahami Allah menyuruh keluar dari situ, lalu kita berpikir, kalau saya keluar dari situ, siapa ya ngasih pekerjaan, kerja di mana, sedangkan saya tiap hari butuh. Oh, itu orang yang nggak paham dengan Allah, orang yang nggak kenal dengan Allah. Kan Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah selalu memberikan jalan keluar. Kita meninggalkan suatu pekerjaan yang Allah menyuruh kita keluar, lalu kita keluar, berarti apa? Takwa kan? Allah menyuruh kita meninggalkan pekerjaan atau menyuruh kita dari perusahaan. Kalau kita berpikirnya, waduh kalau saya keluar maka ini gaji gede, ini bagaimana anak saya ke depannya? Siapa yang akan memberikan pekerjaan? Saya kerja di mana? Itu orang yang begitu mahjub, nggak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu sudah menjamin orang yang bertakwa. Nah, kalau kita itu melaksanakan yang Allah suruh, berarti takwa. Allah menyuruh kita keluar dari pekerjaan yang Allah nggak ridho, lalu kita keluar, berarti kita melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah namanya takwa. Yang namanya takwa, yaj'al lahu makhraja. Allah akan beri ulasieun. Ulasieun sengsara. Ulasieun, asal yakin. Kalau kita ragu-ragu, aduh gimana ya ini kita nih. Keluar di situ, kemana saya cari pekerjaan ini? Dapat apa enggak? Bingung orang. Kenapa? Karena kita nggak yakin. Tapi kalau kita nggak sekuma Allah baik, saya yakin kena Allah itu akan menjamin orang-orang yang takwa, dia sebaik keluar. Itu keluar, insya Allah Allah beri. Allah beri, yakin itu. Yaj'al lahu makhraja. Jangan kita baru sehari ngelamar cari kerjaan susah, 2 hari seminggu udah gelisah. Waduh, kumaha ya Gusti, ya ngesam minggu teu meunang pagawean. Jangan. Allah masih memperkirakan, sangat tahu. Kalau orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah selalu berikan jalan kesulitan, jalan keluar pada kesulitan yang setiap nikmat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ketiganya, Allah akan berikan rezeki yang kita tidak menduga-duga. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah itu Allah selalu mempermudah segala urusan kita. Dimudahkan, jangan pegawaian teh dimudahkan. Allah beri kemudahan-kemudahan. Ini jaminan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mudahkan segala urusan itu. Wa may yattaqillaha, ayat yang kelimanya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita keluar berarti kan takwa. Lalu seminggu belum dapat pekerjaan, kita sabar ridho. Tuh ketika kita belum dapat pekerjaan pengganti dari yang keluar itu Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kalau kita nggak ngeliat ke situ, waduh, sia-sia amat. Orang keluar nyesel aing keluar di pabrik eta. Nggak saminggu aing dengan pegawaian hese. Pugu Allah eta keur ngahapus dosa-dosa orang. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati. Allah akan ampuni dosa-dosa itu. Wa yu'azzim
wa yu'adzim lahu ajra, nanti kalau kita tahan, sabar, enggak ngeluh kepada orang lain, Allah akan melipat gandakan pahala, dibereku Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah, harus kita yakin. Al-Qur'anul Karim dalam Quran surat At-Tolaq ayat 2, ayat 3, ayat 4, 5. Wa kadzalika idza uqimta wallahu alam bissawab.